Om Swastiastu. Halo, selamat pagi atau selamat siang ya, atau selamat sore, atau selamat malam ya. Teman-teman, saya mohon maaf karena tidak bisa hadir secara langsung begitu ya, secara luring untuk dapat berbincang dengan teman-teman di Fakultas Brahma Widya ya. Sebelumnya saya ucapkan selamat bagi yang terpilih yang dapat mengikuti karantina atau masa pelatihan untuk nantinya bisa menyandang sebagai duta ya atau putra-putri pilihan begitu dari Fakultas Brahma Widya ya. Semangat pokoknya, orientasinya adalah Anda belajar di sini, kemudian bertumbuh bersama pengalaman, bersama banyak kesempatan seperti itu. Ya menang atau tidak begitu itu adalah biarkan semesta yang menjawab nanti sesuai dengan apa yang sudah Anda jalani selama proses ini ya. Dengan ketidakhadiran saya secara luring, semoga ini tidak mengurangi makna ya untuk saya berbagi gitu. Saya tidak menggurui, tetapi ini adalah berdasarkan apa yang saya alami terkait kita berbincang mengenai personal branding ya. Nah, jadi teman-teman mungkin ada banyak masih miskonsepsi begitu ya. Apakah sama personal branding dan juga pencitraan? Nah, kalau kita mainkan perspektif di sini, personal branding itu bisa sama dengan pencitraan ya, bisa juga itu berbeda ya. Kalau dalam pengalaman saya, misalnya personal branding itu, saya tidak setuju jika itu dikatakan oleh pencitraan. Karena apa? Personal branding itu dibuat, diniati begitu ya, berdasarkan apa yang kita sukai, keterampilan, pengalaman, skill yang kita punya gitu ya. Jadi itu akan membuat seseorang untuk konsisten gitu ya, menjaga apa, dinamikanya dia di dalam memperkenalkan siapa dirinya kepada dunia begitu. Nah, tapi kalau pencitraan yang murni hanya untuk terlihat baik begitu ya, baik kita percaya kan kalau semasih namanya manusia, dia itu tidak luput dari yang namanya cela, dosa gitu ya, sebaik-baiknya manusia nih. Jadi sebaik-baiknya cowok gitu ya, atau yang lagi gandrung nih remaja-remaja, sebaik-baiknya cewek gitu, pasti kita bisa menilai bahwa ada titik kelemahan gitu ya. Nah, apakah kita bisa berdamai dengan kelemahan itu? Nah, itu kembali ke dalam diri ya. Jadi, kalau misalnya itu adalah pencitraan, yang ditampilkan adalah positif begitu ya, tetapi itu tidak dilakukan karena dia menyukai, dia benar-benar itu adalah kemampuan dirinya, maka, prosesnya itu tidak akan panjang ya, prosesnya itu tidak akan dinikmati, tidak akan berkelanjutan. Mungkin dalam 1 tahun gitu, 2 tahun gitu melejit ya, tetapi karena itu tidak berasal dari, apa, kenyataannya, kesehariannya begitu, itu akan berangsur-angsur mengalami proses yang namanya membosankan gitu ya, kemudian kita bertemu dengan titik jenuh dan lain sebagainya. Nah itu ya, jadi perspektifnya bisa sama personal branding dengan pencitraan, tetapi juga perspektifnya bisa berbeda. Nah, yang saya inginkan teman-teman karena di sini adalah duta gitu ya, duta Fakultas Brahma Widya, ya berat sebenarnya ini. Sudah duta Fakultas Brahma Widya ya, yang dalam arti kita menjadi garda terdepan di dalam eh, menyampaikan bahwa pendidikan Hindu atau kehinduan itu memang hal-hal yang positif yang kita berikan gitu, yang berdampak positif juga ke masyarakat. Nah, ini saya harapkan bahwa teman-teman, melakukan ini bukan atas dasar pencitraan, tapi benar-benar, dilaksanakan sesuai dengan keterampilan, dilaksanakan sesuai dengan skill, niat gitu ya, minat, bakat. Nah, itu juga, menjadi salah satu, fokus ya. Misalnya teman-teman ada yang suka mekidung, membaca sloka, nah itu kan tidak banyak ya. Jadi teman-teman jangan merasa, malu gitu ya, karena sedikit peminat, dari keterampilan atau bakat yang teman-teman gandrungi gitu, teman-teman merasa minder, "Saya kok tidak seperti remaja kebanyakan." Nah, justru ini poinnya ya dalam personal branding, bahwa menjadi berbeda atau menjadi tidak sama itulah, ini keunikan atau keautentikan seseorang gitu ya. Jadi jangan melulu kalau misalnya teman-teman sudah jadi selebgram gitu banyak ya, ini apa kira-kira yang bisa saya, dalam arti, bisa membangun persona saya begitu ya. Misalnya teman-teman, ada yang suka main musik tradisional gitu ya, membaca lontar. Nah ini kan
sedang gandrung ya kita untuk, dapat mengambil, atau dapat mengumpulkan talenta-talenta yang semacam ini gitu. Nah itu saya yakin teman-teman di Brahma Widya adalah gudangnya hal-hal demikian gitu. Jadi, mari kita, kenali dulu diri kita untuk dapat sebentar ya, untuk dapat mengenali diri untuk dapat dia, menjadi sebuah, apa ya, sebuah tempat untuk kita bisa, memperkenalkan diri kita kepada dunia, seperti itu. Mohon ditunggu sebentar. Oke, kembali ya. Ya karena tadi, saya sedang ada tugas luar, jadi memastikan keamanan karena saya, melakukan ini di malam hari gitu ya. Nah teman-teman kita, ini ya langsung saja ke materi, nggih. Nah ini saya rasa teman-teman lebih tahu personal branding ya, tetapi ada kuncinya nih, untuk benarkah kita sudah melaksanakan personal branding tersebut, begitu? Nah, ini ada beberapa materi ya. Jadi, saya perkenalkan diri dulu ya. Mungkin ada yang belum tahu saya. Nah, saya punya moto yang, dari dulu gitu ya, membangun dan membentuk saya menjadi sekarang ini, gitu ya, bahwa tidak ada mimpi yang kadaluarsa. Jadi teman-teman peliharalah mimpi-mimpi gitu ya, dari mimpi sederhana yang mungkin teman-teman anggap sederhana gitu ya, sampai mimpi-mimpi yang rasanya mustahil sekali. Nah, itu terus dipelihara, terus dikembangkan dan jangan lupa untuk, sekali dibangkitkan gitu ya, dibangkitkan dalam arti teman-teman berupaya untuk mewujudkan mimpi itu. Karena saya percaya semustahil apapun mimpi itu pasti pada waktunya semesta akan menjawab begitu ya. Jadi ini saya sudah buktikan ya teman-teman, tidak ada mimpi yang kadaluarsa. Saya dulu 20 tahun yang lalu pernah bermimpi jadi ini, ya akhirnya di usia saya yang sekarang saya bisa memenuhi mimpi-mimpi itu. Tapi, di usia ini juga saya punya mimpi-mimpi yang mungkin akan dipenuhi di usia-usia yang, selanjutnya, begitu ya teman-teman. Jadi tolong rawat mimpinya, walaupun banyak orang merendahkan mimpi-mimpi itu, anggap saja angin lalu. Pacu diri, motivasi, jadikan omongan-omongan orang yang merendahkan itu menjadi sebuah kekuatan untuk menghimpun diri, ya. Nah, saya kelahiran Karangasem 11 April 1990 ya, jauh sekali dengan kalian. Jadi walaupun ada gap, generasi gitu ya, tetapi pada intinya proses kehidupan itu sama gitu ya. Jadi alurnya tetap sama, cuman cara-cara kita yang berbeda gitu ya. Bagaimana kita merespon dunia, bagaimana kita melakukan hal terbaik, nah itu, ada pada setiap zaman. Oke, nah saya di sini memberikan satu judul ya, kalau personal branding itu kan luas sekali. Nah ini kita menyangkut karena teman-teman mewakili diri teman-teman, mewakili fakultas dan lembaga begitu ya. Jadi skupnya, cukup luas dari diri sendiri, kemudian ada skup fakultas dan juga, universitas begitu. Nah teman-teman apa yang harus dilakukan? Ya teman-teman harus mengenali diri, kemudian membentuk jati diri ya. Jadi ingat 2 kata ini, mengenali diri sendiri dulu, baru kemudian himpun kekuatan untuk membentuk jati diri. Kalau teman-teman sudah sampai pada tahap membentuk jati diri ini, teman-teman itu, sudah tahu gitu ya, sudah tahu apa yang diinginkan dan apa yang tidak diinginkan, begitu ya. Jadi ini sudah tahapnya sudah, dewasa gitu, bijak ya teman-teman ya. Nah, ini sering kalau teman-teman baru memulai mungkin untuk, semuanya misalnya punya sosmed ya, sosial media, gitu. Nah, teman-teman kadang-kadang mengikuti apa yang sedang tren gitu ya. "Oh, saya pengen jadi seperti ini, seperti A, seperti B, seperti C." Nah, itu adalah konsep pijakan dasar
peletakan batu pertama yang salah tentang konsep, mengenal diri ya. Jadi teman-teman harus, berdayakan di dalam benak, kamu ingin dikenal seperti apa, bukan seperti siapa ya. Saya juga paling benci nih kalau saya dapat, "Ih kamu sama ya seperti ini, seperti si Anu," gitu ya, "seperti si Ana, seperti si Ani," gitu ya, bukan Ani-ani teman-teman ya. Jadi saya paling benci kalau saya dibanding-bandingkan atau disama-samakan begitu, karena setiap manusia itu pada dasarnya dirinya berbeda dan jati dirinya juga berbeda gitu ya. Mungkin satu frekuensi tetapi tidak murni itu sama. Anak kembar saja, anak saya kembar, oh itu sangat-sangat berbeda begitu ya. Jadi tidak perlu kita menjadi seperti siapa ya. Tapi kalau tokoh role model, nah itu boleh menjadi peta jalan kita untuk membentuk diri kita ya, tapi bukan dikenal sebagai kopian gitu. Nah itu sama dengan teman-teman tidak mengenal diri sendiri dan belum sampai pada menemukan jati diri ya. Jadi teman-teman ingin dikenal seperti apa? Nah ini butuh proses ya, jadi butuh pengalaman. Tapi saya, termasuk orang yang sangat beruntung gitu ya teman-teman ya. Saya sudah tahu apa yang, menarik di diri saya, apa kelebihan saya, gitu ya, apa yang saya sukai, nah itu sejak saya SMP ya, bahkan SD pun gitu ya, tapi SD kan masih ragu-ragu nih ya. Saya sangat suka menulis teman-teman, saya sangat suka berbicara begitu ya, sangat suka berdebat ya. Nah ini harus punya tempat-tempat, tersendiri gitu ya, artinya orang-orang yang juga melihat bakat teman-teman, nah itu akan membentuk gitu ya. Kalau nama kerennya itu circle ya, itu akan juga membentuk teman-teman. Kalau misalnya saya dulu, suka ngomong gitu, nah karena saya tahu bahwa, ini harus berdampak positif bagi saya yang suka berbicara gitu ya. Nah makanya saya SMP itu sudah menjadi seorang, penyiar radio swasta. Gitu ya. Jadi di sana, oh ternyata apa yang saya, bicarakan gitu karena saya suka ngobrol, suka ngomong, suka berdialog gitu ya, padahal saya orangnya introvert teman-teman ya. Jadi, saya itu introvert tetapi saya suka ngomong. Nah ini kan paradoks sekali ya 2 hal yang bertentangan. Ya karena introvert itu mungkin pada lingkungan-lingkungan yang sudah saya pahami gitu ya, oh ternyata ini, nggak membuat saya menjadi sesuatu bertumbuh pada hal yang positif, ya sudah saya akan menjadi introvert ketika saya bertemu dengan lingkungan semacam itu gitu ya. Nah, kalau teman-teman baru mengenal diri, singkirkan dulu perspektif, eee, orang lain ya teman-teman ya. Jadi, teman-teman harus dapat mengenali dulu dari dalam ya, karena semuanya itu kuat di dalam ya. Jadi jangan dulu, banyak gesekan-gesekan ya, kalau misalnya untuk keluarga saja ya itu untuk memotivasi ya, untuk memvalidasi bahwa apa yang sudah teman-teman lakukan itu memang, itu adalah, bakat atau keterampilan yang teman-teman punya ya. Jadi misalnya saya ya, kalau, pengalaman saya itu menulis dari SMP gitu ya, sudah mendapatkan tempat, kemudian saya juga menjadi penyiar, di radio swasta, di daerah saya gitu, jadi saya sudah tahu nih ya, kemudian orang tua juga menangkap bakat itu, "Oh anak saya gini ya." Tapi walaupun dengan pemaksaan-pemaksaan gitu ya, nih namanya orang tua kan, pengennya yang terbaik gitu ya, tetapi kan ada kalanya bahwa orang tua itu memang memberikan jalan terbaik gitu, tapi ada kalanya juga itu bertentangan. Nah, saya ada di fase saya bisa mempertanggungjawabkan apa yang saya pilih gitu. Nah, itu kan, tidak banyak dimiliki oleh anak-anak zaman sekarang gitu. Ya teman-teman, jadi teman-teman harus menggali itu waktunya tidak instan ya, apa sih, seperti apa gitu. Kalau, sekarang mungkin anak-anak pengen jadi YouTuber gitu ya. Kalau anak saya ditanya sekarang saya pengen jadi YouTuber gitu, tetapi karena dia sering melihat saya mengajar gitu, saya pengen jadi dosen juga, "Ma, gimana dosen dan YouTuber itu bisa berdampingan?" Begitu. Ya, jadi luas masih pemikirannya. Nah, kalau teman-teman yang sudah ada di fase kuliah, juga lagi mencari-cari ya, tapi jangan lama-lama teman-teman, harus benar-benar validasi. Jangan biarkan diri teman-teman itu abu-abu ya, "Saya kemana nih?" Gitu. Jadi penting sekali untuk mencari teman berbagi, teman berdialog, teman berbincang gitu ya. Jadi untuk menguatkan dan juga memvalidasi, eee, keyakinan teman-teman ingin seperti apa ya.
Jadi ini saya garis bawah ya, bahwa teman-teman dalam membentuk persona atau personal branding itu, ingin dikenal seperti apa, bukan seperti siapa ya. Nah bagi teman-teman yang, "Bu, saya kan introvert," ya saya juga introvert gitu ya, jangan ragu gitu. Nah, teman-teman harus belajar tentang personal branding ini ya, mau introvert, ambivert, ekstrovert gitu, nah semuanya harus belajar. Ekstrovert pun itu harus belajar lagi personal branding ya, tidak semua hal bisa diutarakan, tidak semua hal bisa langsung, disampaikan gitu ya, tetapi bagaimana, ada aturan aturan tersendiri yang harus dipenuhi begitu ya teman-teman ya. Nah, saya, ingin berbincang bahwa teman-teman yang introvert terutamanya ya, ini harus mencoba, untuk personal branding ini karena bagaimana orang-orang atau dunia tahu jika kita tidak pernah memberitahu apa yang kita miliki gitu, dalam arti bukan harta, bukan pacar kita siapa, enggak ya, tetapi apa kelebihan kita gitu ya. Apa sebenarnya, yang ingin kita tampilkan sebagai diri kita. Nah itu ya, itu sebenarnya personal branding. Oke, ini saya kutip ya bahwa personal branding itu adalah seni. Jadi seni itu perspektifnya sangat luas, tidak bisa definisikan satu gitu ya. Ahli pun tidak bisa gitu ya, karena, saya punya, definisi lain dan teman-teman mungkin punya definisi lain ya. Nah, tapi saya bisa garis bawahi bahwa seni mengelola dan menampilkan diri sebagai merek kepada dunia gitu ya. Jadi perkenalkanlah diri teman-teman. Jadi ini buat cewek-cewek gitu ya, ngomong aja gitu loh, kalau misalnya di dalam sebuah hubungan ya, ngomong aja secara to the point gitu. Saya juga masih belajar gitu ya, karena cewek itu biasanya memainkan kode gitu ya, untuk mengetahui apakah, pria pasangannya itu, empatinya main atau tidak gitu. Ya tapi kalau bisa jangan lagi deh gitu main kode, langsung sampaikan gitu ya kepada, mitra tutur Anda, mitra komunikasi Anda, atau kepada dunia Anda ingin dikenal seperti apa. Jadi, kalau misalnya Anda menutup punya prestasi tapi nggak pernah disampaikan gitu ya, atau Anda menjaga seseorang gitu ya, sehingga medsosnya mungkin semuanya hitam gitu ya, profil WhatsApp-nya hitam, kemudian akunnya di-private gitu ya, dan hanya ada beberapa postingan, tapi, highlight-nya banyak. Nah, itu kan orang-orang misterius. Kemudian ada perdebatan, ini misterius beneran atau sok misterius. Nah, kan banyak kita menemukan hal-hal semacam itu, gitu. Anda harus sampaikan gitu. Bagaimana nih orang bisa tahu kalau Anda menyukai, nasi lawar gitu, kalau Anda nggak pernah sampaikan bahwa Anda menyukai itu gitu ya. Nah ini juga nanti pada dunia profesional gitu ya, kalau Anda sudah tahu gitu ya, apa diri Anda, jati diri Anda, sudah tahu apa yang Anda inginkan, kelebihan Anda apa gitu ya, nanti kelebihan inilah yang akan mendatangkan uang gitu. Kalau saya gitu ya. Jadi saya punya media sosial gitu, saya punya karya ya. Jadi, saya ingin dikenal seperti itu gitu. Jadi, saya tinggal memainkan media sosial saya dan karya saya, kemudian rezeki-rezeki itu mampir gitu ya, berdatangan berkelimpahan di saya. Ya, jadi teman-teman harus harus, menyampaikan atau menyuarakan gitu supaya didengar dan itu menjadi lahan cuan begitu ya kalau kita berbincang tentang profesional ya. Tapi kalau teman-teman masih merintis ini, ya gali lagi, gali terus gitu ya, apa gitu, konsisten di dalam menampilkan diri ingin dikenal seperti apa ya. Intinya kalau kata Panji Pragiwaksono gitu ya, personal branding ini adalah seni, memberitahu orang tentang siapa kita, gitu ya. Seni untuk memberitahu orang tentang siapa kita, nah ini penting sekali kalimat sederhana ini ya, siapa kita gitu ya. Bukan berarti siapa kita dari hierarki, keturunan, enggak ya. Tapi siapa, misalnya saya, siapa Uci itu gitu ya. Oh Uci itu penulis gitu ya, Uji itu pendidik. Nah, itu saya 2 hal itu yang, saya benar-benar konsisten begitu ya. Sebenarnya saya mencoba dunia-dunia yang lain, tetapi paling konsisten ya 2 itu gitu, ya. Oke, nah ini ciri karakter ya, jadi apa yang
Apa yang ingin disampaikan dari personal branding itu adalah nilai-nilai ya, keterampilan, keahlian, karakteristik unik seseorang ya. Unik ini bukan berarti Anda harus nyeleneh gitu ya, unik itu berbeda dari yang lain, tetapi bisa diterima, berterima, dalam arti kan Anda sekarang apa tujuan personal branding ya Anda bisa dikenal masyarakat begitu ya, bisa dikenal seperti apa. Nah kalau uniknya ini, masih unik yang, apa ya, segelintir orang tahu, nah itu juga susah. Jadi Anda harus benar-benar meyakinkan diri Anda, unik seperti apa yang, Anda inginkan dan itu apakah diniati memang dari dulu atau hanya ikut tren. Nah itu juga harus dikenali dirinya ya, untuk meyakinkan apakah itu jati diri Anda. Nah ini juga termasuk bagaimana cara berkomunikasi. Kadang-kadang ada orang yang mengeluh sama saya kok nggak bisa berkomunikasi?" Gitu. Saya juga bingung kok ada orang yang tidak bisa berkomunikasi ya. Jadi, komunikasi itu adalah sebuah ilmu sebenarnya ya, sebuah keterampilan yang bisa dipelajari. Jadi tidak mungkin ada orang yang, pintar ngomong kalau dia tidak pernah mendengarkan dengan baik ya. Sama dengan ketika tidak mungkin ada lahir seorang penulis yang baik kalau dia tidak pernah membaca, gitu ya, nonsen jadinya. Ye jadi berinteraksi dengan orang lain, ketemu orang baru ini adalah, dinamika-dinamika hidup untuk mampu membentuk personal branding ya. Oke. Nah, persona branding itu penting, penting sekali ya. Kalau saya itu lebih senang menyebut persona ya. Persona itu sama dengan, pesona, terpesona. Nah, itu kalau pesona itu ada di kita memperlihatkan gitu, tapi kalau terpesona orang, dampak ya, dampak dari pesona itu, gitu ya. Jadi, personal branding ini juga dapat memengaruhi seseorang, bagaimana orang lain itu memandang, membuka peluang-peluang baru, dan mencapai tujuan-tujuan yang inginkan, baik dalam karir maupun kehidupan pribadi, gitu ya. Jadi ada orang-orang yang memang karena sekarang dunia media sosial, gitu ya, ada orang-orang yang sangat tertarik dengan dunia, media sosial apa yang Anda tampilkan di, Instagram, Facebook, atau YouTube, seperti itu. Nah, kalau saya, tidak apa-apa ya, saya, juga menggunakan platform itu, tetapi menurut saya yang paling efektif itu adalah karya, ya. Karya atau produk kalau Anda adalah berbisnis, ya. Jadi itu yang benar-benar berbicara gitu. Jadi personal branding Anda itu tidak seperti motivator ya, yang hanya ngomong-ngomong aja gitu, tetapi nggak punya karya atau nggak punya produk gitu, yang bisa menjelaskan, "Oh iya, saya nggak perlu lagi berkata-kata, ini produk Anda memang benar-benar bagus," gitu ya, tanpa saya harus banyak mendengarkan narasi dari Anda atau orang-orang lain tentang Anda, begitu ya. Jadi misalnya karya saya adalah novel, puisi, kumpulan cerpen, atau cerita anak begitu ya, kemudian penelitian-penelitian. Nah dari situlah, branding yang saya maksudkan ya, karena saya memang sudah mengenal diri saya, oh saya ingin jadi penulis, saya ingin jadi pendidik yang menulis begitu ya. Pokoknya semua hal yang ingin saya curahkan ya saya curahkan ke penulisan begitu ya. Nah jadi apa, saya nggak pernah itu kartu nama gitu saya udah ganti ya, kartu nama saya adalah buku sekarang. Jadi kemana-mana, oh baca buku saya. Nah itu akan menjadi daya tawar atau daya tarik orang untuk mengingat saya gitu ya, baca buku saya. Nah terpaksa kan kalau misalnya, ya mungkin orang yang nggak suka baca tetapi seketika gitu ingin memahami saya, ya jadi dia mengambil buku saya, membacanya dan, oh dari situ kita bisa melihat, oh orangnya seperti apa, karakternya seperti apa, jadi karya itu abadi ya, kalau media sosial kan mungkin, ini ya, apa, ya kita ada orang yang memang mengupload semuanya gitu ya, ada yang kesedihannya, kebahagiaannya dan lain sebagainya. Tapi kalau kalau saya di media sosial itu cenderung ke yang membuat berdampak gitu ya, yang bisa memotivasi, hal-hal positif pokoknya ya. Tapi, tidak banyak yang saya kabarkan tentang duka gitu, karena ya cukup dalam diri saya dan saya, latih itu dalam kepenulisan. Nah, jadi media sosial itu belum tentu menunjukkan konteks yang senyatanya gitu. Jadi karya, ya karya dalam bentuk buku, apapun gitu ya, produk terutama, nah itu bisa menjadi branding, personal branding atau persona, pesona dan terpesona gitu ya. Jadi begitu lingkarannya. Oke. Nah, bagaimana sebenarnya membangun persona? Itu gampang teman-teman, tapi gampang sekali untuk melejit itu gampang.
teman-teman ya. Untuk dikenal itu gampang, gampang sekali. Anda buat aja yang viral-viral gitu ya. Nah, apa yang viral kan udah teman-teman udah tahu sendiri ya, kalau yang negatif-negatif itu mudah banget untuk viral gitu ya. Nah, yang membuat personal branding itu atau menjaga persona itu susah, itu adalah konsisten atau disiplin ya, disiplin dan konsisten sih. Nah, saya itu, selalu berkiblat pada pandangan, kalau Anda main catur ibaratnya ya, Anda sekali main catur, menang gitu ya, itu tidak akan ada orang yang mengingat Anda sebagai seorang pecantur handal, ya andal. Tetapi kalau Anda setiap main catur itu menang menang menang, nah itu baru orang akan menganggap Anda sebagai seorang yang mahir dalam catur atau mumpuni dalam catur ya. Jadi coba berkali-kali dan buktikan walaupun itu tidak menang, tetapi Anda ikut di setiap ajang untuk membuktikan, untuk mencari jati diri, nah itu bisa menjadi sebuah pengakuan atau validitas bahwa Anda memang berada di situ, keahlian Anda begitu ya. Jadi ibaratnya orang yang pelupa sekarang ya, kalau sekali dia lupa ya belum tentu kita bisa menyebut dia pelupa, tapi berkali-kali dia lupa, nah itu kita bisa branding dia dengan seorang yang pelupa gitu ya. Jadi melabeli dia dengan seorang pelupa. Nah, kalau saya menulis sekali menulis saya itu tetap produktif ya dari tahun ke tahun, bahkan dari hari ke hari itu saya menulis apapun gitu ya yang bisa saya tulis, entah itu novel, entah itu cerpen atau, kutipan pendek atau semacam story begitu ya. Saya tidak pernah, oh saya ingin menunjukkan gitu ya, artinya, punya tujuan di dalam sebuah penulisan itu enggak. Saya murni membuat karya, kemudian lepaskan ke publik, terserah mau jadi seperti apa gitu ya, nggak punya ekspektasi-ekspektasi karena saya, mengibaratkan menulis itu adalah terapi untuk, menetralisir diri dari racun-racun kehidupan begitu. Ya, jadi, kita nggak tahu kemana karya kita akan berlabuh teman-teman ya. Jadi berkarya aja terus konsisten, tidak mengharapkan apapun gitu ya, mengharapkan sesuatu yang baik pasti gitu ya. Tapi tidak terlalu berekspektasi sehingga, nanti tidak stres jadinya. Oke. Nah, itu tadi saya katakan continue ya, berkelanjutan itu susah sekali. Apalagi anak-anak zaman sekarang bosenan ya. Nah, kalau Anda sudah jadi duta, itu akan melekat. Nah, apa yang akan dilakukan bahwa Anda dikenal sebagai duta Fakultas Brahma Widya, kemudian brandingnya bagus begitu, nah itu akan Anda lakukan, berprestasilah, mencoba setiap peluang gitu ya. Tetapi kalau gagal, Anda jangan putus asa, terus-terus coba gitu. Anda pikir saya terus menang gitu dalam kompetisi menulis? Enggak, saya juga beberapa kali kalah, tetapi dari kalah itu saya tidak lantas menghina siapa-siapa, menyalahkan siapa-siapa gitu, enggak. Tetapi itu menjadi introspeksi ke dalam diri saya, oh apa yang kurang, saya bisa belajar, dari banyak hal, dari banyak perspektif ya, bahwa menerima kemenangan itu mudah, tetapi menerima dan bangkit tumbuh dari kegagalan itu, itulah esensi sejatinya manusia ya. Nah, Bu, bagaimana membangun persona? Sebenarnya ini, teoritis sekali ya, nanti Anda aplikasikan. Ini kenali nilai dan kelebihanmu. Nah, itu paling penting dulu. Misalnya Anda bisa berkaca, wah apa sih di tubuh saya yang, paling menarik atau paling bagus atau paling fungsional gitu. Anda bisa mengenali, mencintai dulu mata Anda, baru bangun gitu ya. Pagi-pagi gitu, "Terima kasih mata, kamu sudah sehat-sehat," gitu ya. Kalau saya gitu, suara itu ya saya selalu syukuri kemana mana misalnya, ya ini modal gitu ya. Terima kasih suaranya sudah baik-baik saja, tenggorokan sudah berfungsi sedemikiannya bagusnya memproduksi suara, kemudian tangan masih sehat, badan masih sehat, wajah tidak jerawatan. Nah, itu adalah hal-hal sederhana yang patut untuk Anda syukuri gitu ya. Terima kasih dalam acara ini saya tidak jerawatan. Ya kan kadang-kadang, bete atau kesel juga gitu ya kalau misalnya, sedang ada acara tetapi lagi masa-masa, ini apa, wajah itu lagi tidak sedang baik-baik saja. Nah, itu juga harus Anda syukuri setiap bangun tidur, nafas dan lain sebagainya. Wah, itu benar-benar ritualnya mensyukuri setiap hal sesederhana apapun ya. Nah, ini yang susah kalau anak-anak zaman sekarang ya, tetap konsisten dalam citra yang dibangun gitu ya. Ini, jadi kalau Anda mengawali branding dengan, tidak niat gitu ya, tidak dari niat atau ikut-ikut tren, nah ini yang keteteran, tertatih-tatih Anda ya. Tetapi kalau sudah niat, nah itu akan menjadi hal yang sangat
luar biasa ya. Maksimalkan kehadiran media online. Nah, ini sangat membantu ya, entah itu platform, media sosial maupun, tempat-tempat virtual, media-media virtual yang bisa Anda gunakan ya. Kalau saya itu menulis mulai tahun 2008 itu kan nggak ada media sosial, jadi bener-bener saya ngirim karya itu lewat pos gitu ya. Nah, tapi kan setiap zaman itu punya tantangannya masing-masing ya. Jadi teman-teman harus benar-benar karena sudah didukung dengan adanya TikTok apalagi ya, jadi kalau, orang-orang yang doyan sastra, capture aja sedikit video gitu nanti berisikan yang original karya Anda gitu ya, wah itu FYP. Nah dari situ ya jangan remehkan FYP, dari situ akan mengalir-mengalir hal-hal yang, bermanfaat bagi kita gitu ya, bukan tentang uang saja, tetapi bisa teman, kesempatan-kesempatan, ilmu gitu ya. Jadi rezekinya orientasinya harus dirubah bahwa rezeki itu tidak hanya berupa uang, ya. Buatlah narasi yang menarik. Dalam arti ketika Anda jual produk gitu ya, buatlah narasi yang menarik yang tidak, overrated atau underrated gitu. Jadi lakukan apa adanya jujur, tetapi memang dengan bahasa yang benar-benar, bisa memengaruhi, audiens untuk dapat, setidaknya mempertimbangkanlah untuk membeli produk kita atau menggunakan jasa kita, ya. Narasi yang baik itu adalah narasi yang bisa menyentuh kalangan ya, setiap kalangan itu, gitu. Jadi, kalau caption gitu ya, caption-nya harus benar-benar tapi jangan menipu. Nah, ini akan membuat orang sama seperti kita buat website ya, clickbait itu. Jadi kalau kita clickbait mungkin satu kali itu, ini ya, bisa ribuan, datang pengunjung, tetapi, begitu kita buat berita lagi atau buat konten lagi, itu tidak akan ada pengunjung karena Anda melakukan kecurangan atau penipuan begitu ya. Jadi masyarakat tidak percaya. Oh, jadi harus konsisten, oh ini berkelanjutan yang bermanfaat, kemudian apa yang disukai begitu ya. Bangun jejaring yang solid, nah ini ya, karena kita di kampus Merdeka, Merdeka Belajar. Nah, ini berjejaring itu menjadi sebuah kebutuhan ya. Jadi teman-teman, pentingnya gitu ya, misalnya mengunggah sesuatu di media sosial yang ada hubungan dengan keahlian, personal branding. Nah, ini akan mendatangkan jaringan-jaringan lain yang akan membentuk benang merah kehidupan kita ya. Misalnya saya bisa sampai di Jakarta hari ini menjadi narasumber. Nah, itu perjalanan yang saya sendiri nggak tahu, tetapi ya memang sudah dari dulu saya lakukan gitu ya. Dan rezekinya baru sampai hari ini, dari orang-orang yang mungkin pernah terlibat dalam jejaring saya yang solid gitu ya. Nah ini menjadi catatan saya, berlakulah layaknya gelas kosong teman-teman ya. Misalnya teman-teman hadir di sebuah acara atau mendengarkan, sesi narasumber. Jadi jangan istilah kasarnya gitu berlagak teman-teman ya. Jadi, buang semua pengalaman, buang semua bukan buang ya, tapi dudukkanlah dulu pada tempat yang seharusnya, kemudian pikiran Anda dikosongkan untuk siap menerima segala inputan baru gitu. Nah, ini nanti akan ada proses seleksi ya. Oh, ini nggak sesuai kayaknya sama saya. Nah, dengan begitu teman-teman punya database, bertumbuh tuh database-nya banyak. Tapi kalau teman-teman selalu membawa apa yang ada di pikiran teman-teman, nah tidak cukup nih menginput hal-hal baru. Jadi teman-teman tidak berkembang ya. Sama seperti eee, Nokia ya dulu, mungkin teman-teman nggak tahu ya. Nokia itu wah diraja dari handphone teman-teman ya. Pokoknya semua dari kelas, elit, menengah atas, menengah bawah, sampai, rakyat bawah pun Nokia semua ya. Nokia dengan berbagai pokoknya raja dari raja segala smartphone atau telepon, pintar gitu. Tetapi karena dia tidak mau beradaptasi dengan perubahan, akhirnya di tahun-tahun kejatuhannya itu benar-benar jatuh teman-teman ya. BlackBerry juga seperti itu gitu ya, tidak mampu melakukan ekspansi atau tidak mau saking penuhnya kepalanya gitu, "Oh ya saya yang terbaik," jadi, kurang meng-upgrade diri gitu ya, jadilah seperti itu. Nah, Bluebird juga hampir seperti itu, tetapi, sekarang sudah mau membuka diri, sudah mau membangun inovasi-inovasi. Nah, terselamatkan gitu ya, bisa berjalan beriringan dengan transportasi online lainnya, ya. Nah, perhatikan umpan balik dan belajar dari pengalaman. Nah, pengalaman itu tidak selalu baik, teman-teman ya.
Kalau kata di Gadis Kretek, apa, eee, pengalaman itu, pengalaman pahit itu dijadikan pelajaran ya, benar-benar itu akan mengingat kita untuk jalan-jalan gitu ya, jalan-jalan, bagus yang akan kita tempuh gitu. Penting sekali untuk mengalami pengalaman yang pahit, setidaknya kita tidak terjatuh di lubang, yang sama untuk kedua kalinya gitu. Jadi, luka-luka itu ditampung, kemudian diresapi gitu ya, "Oh, saya nggak boleh nih seperti ini lagi," gitu. Jadi ada pengalaman, misalnya ketemu, saya yakin nggak ada teman-teman yang jalannya mulus gitu ya, ketemu orang baik terus gitu, enggak. Tapi mungkin ada lika-liku. Jadi itulah, proses seleksi semesta, pada kita secara tidak sadar gitu ya. Kalau saya sering berdoa, dekatkanlah dengan orang-orang, yang membawa saya pada hal-hal yang bermanfaat begitu. Nah, akhirnya, di dunia pekerjaan atau di dunia pertemanan itu muncul gitu ya gap-gap seperti itu. Nah, jadi kita bisa memfilter diri kita untuk, apa ya, berada pada posisi yang bijak. Ya teman-teman, ini penting. Dan yang terakhir yang juga tidak kalah penting adalah jaga etika dan integritas. Nah, etika ini paling menentukan ya. Seperti kata almarhum Olga Syahputra ya, dia bukan yang tertampan, bukan yang terpandai gitu ya dalam hal, menjadi pewara atau MC hiburan gitu. Dia tidak tampan ya, dia tidak juga yang terbaik dalam hal public speaking, tetapi kenapa dia sebelum meninggal itu, dia selalu ditawarkan gitu, ditawari, kemudian muncul setiap hari di televisi, ya karena dia punya integritas dan, etika dalam arti bagaimana memperlakukan orang lain ya. Jadi, teman-teman yang mungkin sudah ada di dunia profesional, ya tidak akan ada orang yang mengingat, eee apa jabatanmu, gitu ya, kemudian apa penghargaan yang sudah kamu raih, tetapi orang-orang itu akan mengingat terus bagaimana kamu memperlakukan orang lain, ya. Jadi itulah, teman-teman, penting untuk kita berlaku baik pada semua orang gitu ya, walaupun yang menyakiti gitu, tetapi jangan, maksudnya kita sudah punya benteng gitu ya. Jadi tidak ada misalnya kita sudah punya benteng-benteng memahami orang lain gitu, jadi kita tetap baik, berlaku baik. Jadi kalau dia tidak memberikan umpan yang baik kepada kita, nah itu adalah urusan atau perspektifnya, eee, orang lain gitu. Kita jangan terpengaruh untuk menjadi tidak baik seperti itu. Tapi kita punya benteng yang memang, membuat kita semakin belajar dari pengalaman untuk tidak jatuh ke lubang yang sama, ya. Aduh, banyak pokoknya ini tentang, personal branding, tapi intinya adalah, seperti itu teman-teman ya. Jadi teman-teman ingin dikenal seperti apa, katakan itu pada dunia agar dunia memahami gitu, ya. Sama seperti pacar misalnya, "Kamu mau makan apa?" Gitu, bilang, "Saya mau makan sate ayam, saya mau makan lontong, tipat pecel, rujak kuah pindang," gitu ya. Jadi bilang, jangan nggak bilang gitu. Terus kemudian kalau tidak bilang kan jadi random ya, pacarnya membawakan rujak gula pasir padahal pengen rujak kuah pindang. Nah, itu kan nggak nyambung jadinya ya. Nah, ibaratnya sederhananya seperti itu. Nah, yang terakhir mulai dari mana? Nah, saya kasih tahu bahwa bisa sekarang mulai dari platform media sosial ya. Sekarang coba dirapikan, feed-nya, kalau yang main Instagram, TikTok-nya diperhatikan gitu ya. Karena saya punya TikTok, punya Facebook, dan punya Instagram itu bisa beda-beda postingan gitu. Nah ini untuk ya kalau di Facebook itu katanya apa, untuk mengamati orang-orang kampung ya, di kampung lagi ngapain, lagi sedang tren apa gitu ya. Kalau di Instagram itu lebih ke, orang-orang yang mendatangkan uang, kalau di TikTok itu galau-galau. Nah, ada yang mengotak-ngotakkan seperti itu, gitu. Saya juga pada satu masa pernah seperti itu, tetapi kalau saya lagi malas gitu, ya udah unggah-unggah apa yang saya inginkan gitu. Ya, mulai dari sekarang lakukan berulang, jangan orientasinya uang ya, kalau Anda baru memulai, ciptakan banyak peluang. Nah, ini ya bagi yang suka bermain rima, nah silakan ini bisa menjadi salah satu strategi untuk personal branding. Ya, baik teman-teman, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga siapapun bisa terpilih ya, walaupun tidak terpilih tetapi sudah mampu mengenali diri dan mengenal jati diri dan mulai dari sekarang gitu ya, dirapikan semua-semua hal karena ini akan membentuk energi-energi positif untuk
rezeki yang berkelimpahan ya. Ingat rezeki itu bukan tentang uang, tetapi bisa kesempatan, bisa teman, bisa pasangan nanti ya. Oke, nah di tugas kali ini, di, pemaparan kali ini saya ada tugas ya teman-teman ya. Tugasnya adalah teman-teman membaca satu buku gitu ya tentang self, self apa ya, self love gitu ya. Boleh buku apa saja gitu, mau buku terbitan luar, terbitan dalam negeri, bahasa Bali, bahasa Indonesia, bahasa Inggris boleh silahkan. Nah teman-teman buat satu kutipan ya, dalam format Instagram, oke teman-teman ya dalam format Instagram, kemudian teman-teman, komentari atau ada satu kutipan misalnya dalam buku itu yang teman-teman suka, kemudian apa implikasinya, dari yang bisa teman-teman aplikasikan. Nah itu postingan itu jangan lupa untuk diunggah di Instagram, kemudian tag saya ya, ini akun saya. Tag saya dan tag juga, akun dari, Fakultas Brahmawidya, UHN ya, dan juga, berikan hashtag atau caption-caption, takarir ya kalau dalam bahasa Indonesianya, takarir, caption itu takarir. Nah itu, berikan sebaik mungkin begitu ya. Boleh kutipannya dibuat dalam bentuk Canva atau dalam bentuk, ini, apa, kolase gambar itu boleh, nggih. Yang penting postingan dalam bentuk Instagram dan tag saya, ya media sosial Instagram saya @komang_uci, kemudian Fakultas Brahmawidya, dan juga, Duta Fakultas Brahmawidya, ya. Semoga ada sesuatu yang bisa, dipetik dan bermanfaat dari apa yang saya sampaikan. Semangat Fakultas Brahmawidya, terdepan dalam segala hal yang berkaitan dengan, ketuhanan ya, termasuk mencintai diri sendiri, mengenal diri, dan menemukan jati diri, ya. Sekali lagi selamat bertumbuh, selamat berproses, dan saya mohon maaf apabila ada lisan saya yang kurang berkenan, dan saya akhiri dengan para mesanti. Om Santi 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 Om. Tetap semangat.